Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak yang soleh dan solehah yang Ustaz cintai dimanapun anak berada, saat ini kita belajarnya agak berbeda karena kita belajarnya daring. Artinya anak-anak belajarnya di rumah masing-masing demi kesehatan anak-anak dan juga kesehatan Ustaz. Nah, bagaimanapun nanti anak-anak belajarnya, Ustadz akan selalu membimbing bersama orang tua, ayah bunda di rumah, minta tolong anak-anaknya untuk selalu dibimbing untuk tetap belajar selama di rumah. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah, kita lanjutkan materi seperti kemarin. Kemarin kita di sekolah sudah belajar mengenai materi sudut. Apa itu sudut? Masih ingat? Saya sampaikan kembali bahwasanya sudut adalah titik temu dua garis lurus. Nah, sudut itu bisa berbentuk seperti ini, ataupun seperti ini. Nah, yang dikatakan sudut itu yang mana, Ustaz? Yang dikatakan sudut maka yang seperti ini. Nah, sudut itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada yang namanya sudut tumpul, yang kedua sudut siku-siku, dan ketiga sudut lancip. Apa bedanya? Perhatikan. Untuk sudut lancip itu sudut yang kurang dari 90 derajat. Sudut yang kurang dari 90 derajat. Oke. Yang kedua yaitu sudut siku-siku. Apa itu? Nah, siku-siku artinya sudutnya pas tepat di angka 90 derajat. Dan yang ketiga, sudut tumpul, yaitu sudut yang lebih dari 90 derajat. Nah, untuk sudut itu satuannya adalah derajat atau lingkaran kecil di atas angkanya. Ya, kalau panjang biasanya menggunakan sentimeter, meter. Jadi kalau untuk sudut menggunakan satuan derajat, 90 derajat, 30 derajat dan lain-lainnya. Nah, untuk mengukur sudut kita membutuhkan media pembelajaran yang dinamakan dengan busur. Anak-anak sudah pernah melihat, atau yang belum, mohon ayah bundanya untuk dibimbing anaknya memiliki atau membeli busur. Seperti ini busurnya, tapi tidak perlu sebesar ini. Kalau kita mungkin bisa cukup untuk selebar tangan atau 4 jari, itu busurnya untuk kita buku ya. Oke, bagaimana cara menggunakan busur? Oke. Busur itu merupakan alat untuk mengukur besarnya sudut. Ya. Maka kalau mengukur sudut menggunakan busur. Caranya bagaimana, Saat? Perhatikan. Busur ini memiliki angka-angka 0 sampai 180. Maka kalau di sudut menggunakan derajat, maka 0 derajat sampai 180 derajat. Nah, di busur ini ada angka bagian luar yang 0 sebelah sini menuju ke kanan. Kemudian angka bagian dalam yaitu menggunakan 0 sebelah kanan menuju ke sebelah kiri sampai ke 180 derajat. Nah, penggunanya bagaimana? Kita perhatikan. Yang pertama yaitu kita membuat titik. Titik ini merupakan titik tengah busur. Biasanya ada lubang ditandai ataupun ada titik persimpangan di mana garis dari atas ke samping. Perhatikan. Kita pilih. Kemudian kita tandai di 0. Ya. Kita titik bagian tengah, kemudian kita titik di bagian 0. Nah, kemudian kita garis.
Kita buat saja ini adalah titik A, ini titik B. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, kita membuat berapa derajat yang kita mau. Kita kembalikan lagi titik B di tengah titik busur. Sudah pas seperti ini, maka kita cari di angka berapa kira-kira. Nah, kalau kita menggunakan A-nya sebelah kiri, berarti kita menggunakan garisnya angka luar. Misal kita cari angka berapa? Kita cari angka 40, kita titik di sini, tepat lurus dengan garis 40. Kita lepaskan, kemudian kita garis titik B menuju titik yang kita tandai 40 derajat tadi. Nah, seperti ini. Maka ini kita beri nama titik C. Nah, sudut ini karena ada titik A, titik B dan C, maka nama sudutnya sudut A, B, C. Berapa besarnya? Nah, tadi kita cari yaitu 40 derajat. Nah, kemudian kalau misalnya saya request sudutnya 60 derajat, bagaimana cara membuatnya? Oke, kita buat bersama-sama. Kita letakkan kembali titik sudut di tengah ini, kita tandai seperti ini. Kemudian kita tandai, kita beri titik di angka 0 karena ini lurus dari titik tengah menuju titik 0. Ini merupakan alasnya, alas sudutnya. Kita garis, kita buat ini titik A, ini titik B. Oke. Kemudian kita pasang kembali. Kalau sudah, kita cari mana angka 0-nya, mana angka 60-nya. Oh, di sini Ustaz. Kita tandai. Itu derajat. Lalu sudah kita lepas. Kemudian kita garis antara titik B dan titik angka 60 tadi. Oke. Ini titik C. Maka kita beri tanda ini besarnya 60 derajat. Paham? Oke. Pak, kalau misalnya kalau misalnya kan sudutnya itu 90 derajat, kan bagaimana? Kita buat lagi. Kita letakkan busurnya, kita tandai titiknya, kita kasih titik di sini. Kemudian kita garis. Kita beri nama titik A. Di sini B. Nah, kita cari titik 90-nya di mana kira-kira? Jadi, oke, sudah ketemu. Sekarang di manakah angka 90? Nah, di sini. Kasih titik, kemudian kita garis. Nah, maka ini titik C menjadi sudut 90. Dan seterusnya. Anak-anak silakan mencoba di rumah mengukur sudut-sudut dan membuat sudut sesuai yang ada di buku menggunakan busur yang sudah anak buku. Kalau sudah seperti itu, maka satu lagi. Kalau misalnya seperti ini, kita buat sudutnya 135 derajat. Kita kasih titik. Kita garis seperti ini. Ini titik A, B. Kemudian kita cari angka 135. Seperti ini, mana 35 nah? Oke, sini. Kemudian kita garis.
maka ini besarnya 130 derajat. Oke. Sudah seperti ini, mudah bukan? Nah, sekarang kalau kita kembali kepada jenis-jenis sudut, maka sudut itu dikatakan lancip apabila kurang dari 90 derajat. Maka ini dan ini merupakan sudut lancip. Nah, kalau yang sudut siku-siku merupakan sudut yang besarnya pas tepat 90 derajat, maka ini disebut sudut siku-siku. Yang terakhir, sudut tumpul yaitu sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat, berarti 90 sampai 100, 91 sampai 180, 179 merupakan sudut tumpul yaitu sudut ini. Paham? Oke. Anak-anak bisa membuka buku tema 1 4K, yaitu membuka halaman 80. Silakan anak-anak di bagian atas silakan diukur besar sudutnya. Kemudian perhatikan halaman 80 silakan diukur besar sudut gambar 1, gambar 2, gambar 3. Kemudian dimasukkan ke dalam tabel. Nama sudutnya apa? Cari apa yang digunakan pada sudut tersebut. Misalnya gambar 1 A, B, C berurutan, bukan A, C, B, harus berurutan A, B, C dan seterusnya. Hasil pengukuran sudut, berapa besar sudutnya, berapa derajat tadi menggunakan buku, dan terakhir jenis sudutnya apakah lancip, siku-siku atau tumpul. Paham? Kalau sudah, karena ini dengan gambar, anak-anak silakan gambar ataupun ukur benda yang ada di rumah. Boleh itu meja, boleh itu kursi, kotak pensil dan lain-lainnya yang memiliki sudut dan mengukurnya menggunakan busur. Paham? Dan pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini, dan semoga ini menjadi semangat untuk anak belajar di rumah. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan anak-anak di rumah. Terima kasih ayah bunda. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.